Ya, Presiden Joko Widodo usai mengunjungi Amerika Serikat menghadiri konferensi tingkat tinggi negara Asia Tenggara dan Amerika Serikat. Komitmen KTT ASEAN AS menyoroti perubahan iklim dan juga perang yang terjadi di Ukraina. Dan untuk mengulasnya, sudah bergabung bersama kami Teguh Reza Syah, dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Selamat siang, Mas Teguh, apa kabar? Kabar baik, salam dari Bandung. Alhamdulillah, baik, sedang di Bandung. Baik Mas Teguh, ini kalau kita melihat kemarin KTT ASEAN dan juga Amerika Serikat ini mengeluarkan pernyataan bersama untuk mempererat kerjasama antara negara ASEAN dan juga Amerika Serikat. Bagaimana Anda kemudian melihat pernyataan ini dan apa kira-kira keuntungannya bagi ASEAN dan Indonesia khususnya? Saya menyambut baik ya pertemuan ini ya, karena benar-benar dirancang dengan sangat baik dan tampaknya Amerika Serikat sangat proaktif. Kita lihat bersama pada tahun lalu, pada bulan Oktober, itu Presiden Joe Biden langsung terlibat dalam virtual summit dengan ASEAN. Kemudian beliau mengharapkan adanya dialog yang lebih awal, tapi ASEAN sangat sulit mendapatkan waktu yang pas dari 10 negara tersebut. Dan baru minggu lalu kita menyelesaikan suatu in-person summit, langsung ketemu. Dan saya melihat ada banyak hal yang positif ya. Antara lain adalah pengakuan Amerika Serikat akan ASEAN centrality. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Amerika Serikat menghargai ASEAN Free and Open Indo-Pacific. Kemudian Amerika Serikat sangat mengharapkan peran aktif Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, walaupun di kalangan pemikir Indonesia, ASEAN, dan Amerika Serikat juga masih belum ada kepastian apakah yang dimaksud dengan peranan tersebut, apakah ASEAN sebagai driver, ASEAN sebagai convener, ASEAN sebagai facilitator, ASEAN sebagai hub, atau apapun. Tapi paling enggak kita melihat bahwa Amerika Serikat itu sangat menghargai hakikat ASEAN. Karena stabilitas yang kita bangun dari tahun 67 itu berdampak juga kepada kawasan Indo-Pasifik, kepada kawasan Asia Timur, dan ini yang sangat berdampak bagi dunia. Kemudian juga kita melihat Amerika Serikat dalam pertemuan dengan ASEAN tersebut bukan hanya menjanjikan, tapi juga memastikan akan menurunkan bantuannya bagi ASEAN. Misalnya dalam pertemuan virtual bulan Oktober lalu, Amerika Serikat mengatakan akan memberikan bantuan 102 million US dollar pada ASEAN, dan kemarin dalam pertemuan terakhir akan memberikan 150 juta US dollar juga bagi ASEAN. Dan untuk itu kan yang penting sekarang adalah membuktikan bahwa terlepas dari bantuan itu turun atau tidak, kita negara-negara ASEAN sangat konsisten dengan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals. Dan untuk itu Amerika Serikat sangat memperhatikan Indonesia. Walaupun dalam hal ini mereka harus berlaku adil ya kepada semua negara dalam ASEAN. Tapi status Indonesia ini menarik karena saat ini sampai tahun 2024 mendatang kita adalah koordinator kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat. Dan untuk itu kita bisa mengajukan inisiatif bilateral untuk Indonesia. Misalnya kita tahu Amerika Serikat sangat berkepentingan dengan naiknya kelas menengah Indonesia. Otomatis purchasing power mereka juga menaik. Kemudian Amerika Serikat juga selalu mengatakan digital economy dari Indonesia yang masih membutuhkan sentuhan-sentuhan dari teknologi yang lebih tinggi. Oke, itu betul. Kemudian juga Amerika Serikat dengan kita memang nggak bisa dipisahkan. Kita punya banyak perjanjian. Strategic partnership kita punya dengan Amerika Serikat, dan kita juga secara rutin berdialog dengan Amerika Serikat level bilateral dan juga level internasional lewat International Monetary Fund, lewat World Bank. Dan secara regional kita memiliki Asia Pacific Economic Cooperation. Seringkali kita ketemu di ASEAN Plus Free, seringkali kita ketemu dalam East Asia Summit, dan secara teratur kita bersama AS dan juga seringkali berbeda pendapat dengan AS di Dewan Keamanan PBB. Dan untuk itu ya kita harus akui Amerika Serikat menganggap penting Indonesia dan Indonesia juga menganggap penting Amerika Serikat. Dan mumpung kita sekarang adalah memegang keketuaan untuk ASEAN untuk Amerika Serikat, koordinator ASEAN untuk Amerika Serikat, dan juga kita sebagai ketua untuk G20 saat ini adalah momentum yang sangat baik bagi Indonesia untuk di satu sisi mengedepankan pentingnya ASEAN bagi Amerika Serikat, dan juga pada saat yang sama mengutamakan kepentingan Indonesia dalam konteks hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, hubungan regional dengan Amerika Serikat, dan juga hubungan global dengan Amerika Serikat. Iya, jadi memang jadi momentum yang penting gitu ya kalau memang Indonesia bisa memainkan peran. Tapi kemudian kalau kita melihat juga kondisi geopolitik saat ini
Ini tentu kita tidak bisa mengesampingkan konflik yang terjadi di Ukraina dan Indonesia juga ini menyayangkan perang yang terjadi di sana. Bagaimana kemudian Anda melihat posisi Indonesia di antara konflik Rusia-Ukraina? Karena kita ingat juga Presiden Zelensky sendiri berkali-kali meminta bantuan senjata ke negara-negara lain dan Indonesia ini tidak bisa menyanggupi. Seperti apa Anda melihatnya? Pertama kita selalu mengklaim dan juga membuktikan bahwa kita adalah negara GNB yang aktif. Ya. Pada saat yang sama juga kita konstruktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Dan ini yang unik ya, di mana Amerika Serikat sangat angkat topi beberapa bulan silam atas posisi Indonesia, di mana ada 96 negara sponsor untuk resolusi Majelis Umum, dan Indonesia bersama Amerika Serikat, walaupun kita tidak ingin bersama mereka, kita konsisten dengan prinsip. Tapi kenyataan kita menempatkan diri kita dalam posisi bersama Amerika Serikat. Dan kemudian pada saat yang sama kita juga termasuk negara yang voting, yang mendukung resolusi tersebut bersama 141 negara lain di dunia. Dan kita tidak masuk dalam negara yang abstain yang 35 negara tersebut dan juga 5 negara yang mendukung. Tapi untuk itu kita melihat bahwa konsistensi kita dalam hal ini tidak menyinggung perasaan Rusia, dan juga malah didukung oleh Amerika Serikat. Kita lihat misalnya begitu kita menyatakan posisi kita menyetujui resolusi tersebut, pihak Amerika Serikat mengatakan ini adalah kesamaan posisi Indonesia dan Amerika Serikat, dan dengan pongahnya mereka mengatakan kita mendukung Amerika. Padahal kita mendukung adalah prinsip-prinsip penyelesaian krisis internasional secara berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Dan untuk itu ya tepat sekali kalau mau nggak mau kita lanjutkan kerjasama dengan Amerika Serikat ini, dan untuk kasus konflik Rusia dan Ukraina tersebut posisi kita benar-benar bebas aktif. Kita benar-benar di tengah, kita menolak permintaan bantuan sekecil apapun dari Amerika Serikat untuk kasus tersebut, dan juga permintaan langsung dari Presiden Ukraina untuk kasus tersebut kita tolak, dan kita mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa itu bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia. Forum yang bisa Indonesia lakukan adalah forum dialog, penyelesaian konflik secara damai, dan juga penggunaan jalur-jalur multilateral. Disinilah perbenturan Indonesia dengan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat menghendaki unilateralisme, kita menghendaki multilateralisme, dan kalaupun Amerika Serikat mengharapkan multilateralisme tersebut harus didukung oleh sekutu Barat Amerika Serikat. Dan untuk itu, kalau dipaksakan dunia akan semakin pecah. Dan kalau dunia semakin bergolak seperti ini kan tepat sekali seperti statement Ibu Retno tadi, ini tidak menguntungkan bagi dunia, akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia, menjauhkan terciptanya suatu perdamaian di dunia. Dan untuk itu ya kita sebagai negara yang non-aligned harus benar-benar yakin bahwa kita itu berperan dalam semua titik-titik dialog ya. Entah itu namanya konflik, entah itu namanya cooperation, harus selalu mencari titik-titik dialog. Kita harus selalu mencari titik-titik dialog cooperation antara Indonesia, Amerika Serikat, dan juga Ukraina. Karena bagaimanapun saat ini adalah ujian atas prinsip GNB kita benar-benar diuji. Amerika Serikat mengatakan ya kalau you tetap undang Putin kami nggak datang. Pada saat yang sama Putin mengatakan kami tetap datang. Undangan sudah you berikan di Roma, dan kemudian undangan sudah you berikan juga bulan Februari lalu kami datang. Dan diperkuat juga dengan statement duta besar Rusia di Jakarta, Putin akan datang. Dan untuk itu kita memang prinsip non-alignment Indonesia sedang diuji dengan sangat berat saat ini, dan pada saat yang sama juga kita harus mengedepankan yang kita selamatkan ini adalah perdamaian dunia. Satu, kita juga harus menyelamatkan marwah dari G20 tersebut. Jangan sampai nanti kelak di kemudian hari dituduh oleh dunia bahwa Indonesia tidak berhasil menjalankan keketuaan di dunia, keketuaan G20, dan juga Indonesia tidak berhasil menjalankan keseimbangan dalam konflik internal dari GNB tersebut, dari G20 tersebut. Dan saya pikir masih ada waktu sekarang sampai pertengahan bulan Oktober, dan saya sangat berharap peranan Indonesia di level bilateral, regional dan global ini bisa membawa keadaan yang lebih baik, dan strategi optimal kita adalah Putin datang, Amerika Serikat datang, dan perdamaian secara bertahap dicapai di kawasan yang dipersengketakan, dan pada saat yang sama G20 itu berhasil. Karena bagaimanapun kita tidak pernah mundur dari pertemuan tingkat menteri dan pertemuan tingkat working group. Kita selalu aktif,
dan selalu kita komunikasikan hasilnya kepada dunia, dan dunia bisa melihat bahwa Indonesia sangat konsisten dengan keketuaannya dan siap mengelola pertemuan tersebut di akhir bulan Oktober tahun ini. Iya Pak Teguh, tapi memang kalau kita menghubungkan gitu ya dengan G20 nanti, tentu kan ini jadi satu tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai tuan rumah gitu ya. Tadi Anda sudah jabarkan bahwa Rusia bersedia hadir, kemudian Amerika menolak, kemudian sebelumnya juga kita ada pertemuan dengan Amerika Serikat dengan adanya sejumlah bantuan yang akan diberikan. Melihat dinamika geopolitik saat ini, bagaimana kemudian Anda membaca nantinya posisi atau sikap yang akan diambil Indonesia pada saat G20 nanti setelah pertemuan KTT ASEAN dan Amerika Serikat ini selesai? Apakah akan ada yang berubah dari sikap sebelumnya? Kita lihat sekarang ya, sebelum KTT ini, dunia melihat bahwa posisi Indonesia itu masih normatif ya. Masih normatif. Dalam satu sisi masih mengharapkan Amerika Serikat datang, masih mengharapkan Rusia datang. Tapi dari KTT yang terakhir ini kita melihat bahwa Amerika Serikat secara halus mulai menekan Indonesia. Mengatakan bahwa satu sisi sangat mengharapkan G20 itu berhasil, pada saat yang sama juga dia mengharapkan Putin tidak datang. Dan untuk itu kan pentingnya, disinilah pentingnya diplomasi publik dari Indonesia untuk meyakinkan kepada dunia bahwa yang dipertahankan adalah marwah dari G20 itu sendiri, dan pada saat yang sama terbuka forum bagi pihak-pihak yang bertikai untuk mendiskusikannya masih dalam kerangka G20 ataupun nanti diperlukan dialog bilateral yang sangat sensitif antara Indonesia dan Amerika Serikat, Indonesia dengan Rusia, karena jangan sampai G20 ini berjalan tapi Amerika Serikat tidak datang dan juga Rusia tidak datang. Dan untuk itu saya pikir Indonesia harus konsisten kepada dunia. Kita hendaknya membuka pada mata dunia bahwa dari hari ke hari ada pencapaian daripada persiapan dari G20 itu. Terserah siapanya apa, terserah itemnya itu political, items lingkungan hidup, ekonomi, keuangan, perbankan, kesehatan, dan ataupun pemulihan COVID-19. Tapi hendaknya trennya itu terlihat menaik, dan juga terlihat bahwa Indonesia senantiasa mengkomunikasikan persiapan dan pencapaian itu dengan seluruh anggota G20. Karena dengan demikian kita bisa meminta Amerika Serikat untuk apa ya, janganlah terlalu ego, janganlah terlalu mengedepankan unilateralisme, karena bagaimanapun juga unilateralisme itu tidak membawa dunia kepada keadaan yang lebih baik, persis seperti yang dikatakan oleh Ibu Menlu tadi. Baik, iya tentunya. Yang diperlukan adalah multilateralisme. Untuk itu kita berharap ya KTT G20 ini berhasil dan kedua pemimpin besar tersebut datang. Kita doakan bersama tentunya nanti penyelenggaraan G20 ini Indonesia bisa memberikan peran yang cukup penting dan juga adil gitu ya bagi semua, dan itu tadi untuk bisa berperan dalam perdamaian dunia. Baik, Bapak Tengku Reza Shah, dosen hubungan internasional UNPAD, terima kasih atas waktunya untuk kami. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.